Oke, balik lagi dengan saya. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai curve. Curve itu apa? Oke, saya hilangkan dulu semua. Oh ya, sebelum tampilkan ininya, bentar. Oke. Nah, curve kalau kita melakukan shift A atau di add, dia ada di sini, di curve. Nah, di curve banyak hal yang ada, tapi yang selalu digunakan adalah bezier, bezier, lingkaran, atau circle, dan part. Oke, semua masing-masing ini sama-sama curve, bedanya kegunaannya saja. Oke, yang pertama dari bezier. Di bezier terdiri tiga titik, yang mana titik pertama sebagai titik awalnya, yang ini, dan titik satu dan 2 yang ada depan dan belakang merupakan titik bantunya. Dan dia cuma memiliki dua objek, itu adalah edit mode dan object mode. Untuk lingkaran, dia opsinya sama seperti circle, tapi dia dalam komposisi sudah terbentuk menjadi lingkaran. Ada konsepnya seperti ini dan seperti ini. Sama. Nah, terus yang beda adalah ini, part. Kenapa bedanya part? Part cuma terdiri dari satu titik, yang dimana satu titiknya yang akan berguna menjadi titik awal dan titik akhir, dan titik lainnya yang ada di tengah ini merupakan titik yang akan menarik komposisi pada objek yang kita buat. Seperti ini. Nih. Dia ini posisinya dia akan menarik supaya dia itu melengkungnya seperti itu. Itu adalah part. Oke. Yang mana bagus antara ketiganya? Semua bagus, tergantung dari apa yang Anda ingin gunakan. Nah, biasanya curse ini memiliki tiga fungsi. Biasanya sebagai objek untuk air atau pipa, sebagai jalur gerakan, ataupun sebuah bantuan untuk eh, gam membuat objek tiga dimensi mengikuti pola atau arah dari kurs yang kita buat. Oke, yang pertama itu tentang objeknya, apa saja bisa kita lakukan. Sebagai contoh, kita ambil saja yang ini, bezier. Nah, di bezier, kalau kita masuk di bagian menunya pada bezier terletak di atas material yang warna hijau ini, di bagian data. Nah, kalian buka bagian geometri. Nah, kalian scroll dulu ke bawah sedikit. Nah, di sini ada tiga objeknya. Tiga objeknya. Ada round, object, dan profil. Oke, pertama kita mulai dari round. Round, kalau kita lihat, kalau kita tambahkan dia akan tebal seperti ini. Nah, itu round. Ketebalannya tergantung dari kita ingin menentukannya bagaimana. Nah, sedangkan kalau resolusinya, kalau kalian lihat di sini pecah-pecah, bagian sini dah halus, kalian tambahkan saja resolusinya sampai dia itu kayak seakan-akan melengkung. Tapi ingat, penambahan resolusi berarti penambahan vertex, di mana vertex itu akan membebani berat pada objeknya. Nah, selain dari itu, ada namanya fill. Fill itu apa? Fill, kalau kita klik, dia akan menutup sisi sini, dalaman sini, dan dalaman sini. Dia akan tertutup seperti ini. Itu fill. Nah, kalau kita coba mainkan, di sini saya gerakkan dulu. Ini objeknya, titiknya di tengah, berarti di situ berada titik objeknya berada. Sedangkan atas dan bawah merupakan arahnya nanti bagaimana. Kalau kita gerakan G, gerakan kemana, dia akan mengikutinya. Nah, di sini. Sedangkan di belakang, dia akan tetap menarik bagian sini.
Nah, kalau kita ingin menambahkan, kalian tekan saja tengah, baru tekan E. Nah, kita akan menambahkan satu objek lagi, seperti ini. Jadi, dua objek sudah ada. Nah, tapi kalau kalian mau klik dulu ini lalu klik ini, kalian ingin membuat sebuah komponen baru yang terpisah dari sini, kalian bisa duplikat keluar, maka dia keluar seperti ini. Nah, kalau kalian ingin menyambungnya menjadi satu, kalian cukup klik titik tengahnya dan titik tengah sini, lalu tekan F, maka objek kedua itu akan bersambung seperti ini. Nah, kalau kita bentuknya lingkaran, mau bentuknya lingkaran, bisa tinggal arahkan saja in sama ini dan F, maka terbentuknya sebuah lingkaran. Oke. Selain dari kita mengukurnya ini kan kita membuat ukurannya secara universal. Semua ukurannya akan berubah. Nah, kalau kita ingin sebagiannya saja berubah, kalian bisa tekan cara Alt S untuk menentukan besarannya, mau kasih kecil atau kasih besar. Dan saran saya kalau melakukan shortcut, sekali lagi usahakan mouse kalian berada jauh dari objek yang akan kalian merubah. Kenapa? Kalau kita lihat dari dekat, dia itu akan sensitif seperti ini. Sedangkan kalau kita dari jauh, kita bisa atur berapa jaraknya secara pelan-pelan. Oke, itu Alt S. Apa bedanya dengan S? Oke, kita coba. Kalau S bagaimana? Nah, kalau S, dia cuma memanjangkan sisi kiri dengan sisi kanannya. Itu untuk S. Sedangkan kalau tambahkan Alt lalu S, itu akan mempengaruhi lebarnya pada curve yang ada seperti ini. Oke. Nah, berikutnya kalau kalian perhatikan di sini ada namanya ini ada namanya yang di atas sini, di tempatnya spare paling atas ada namanya full, back, from, dan half. Oke, kita lihat dulu. Kalau full bentuknya dia secara full bentuk tabung seperti ini. Kalau bentuknya back, dia cuma akan mengurus bagian belakangnya, bagian bawah saja. Sedangkan kalau from, bagian atasnya, atau half, setengah dari lingkaran tersebut. Oke. Nah, bentuk kedua adalah objek. Objek ini akan terbentuk dari apa yang kita ingin ambil. Bisa pakai sama-sama curve atau objek lainnya. Oke, kita coba curve yang lain. Curve yang ini. Maka kita lihat curve-nya akan hasilnya seperti ini. Mungkin kita ganti saja objeknya supaya lebih gampang. Kita pakai objek sini saja. Di mana curve kita pakai bezel. Bentar. Di sini objek kita pilih di sini. Nah, kalau kalian perhatikan, objek pada par ini, ingat ya, par itu hampir sama dengan bezel, tapi fungsi tarikannya saja. Nah, fungsinya yang di bawah atau objek ini, dia akan melakukan bentuk sesuai dengan objek yang kita ambil. Tapi ingat, dia cuma membaca vertexnya saja, bentuk vertexnya. Nah, kalau kalian tutup filmnya sini, dia akan tertutup juga. Dan bagusnya kalau ini, kalau kalian melakukan edit pada lingkaran sebelah sini, sebentar. Saya putar dulu 90, putar ke sumbu X, sumbu ke Y 90. Nah, kalau kita besarkan, maka objek kedua yang mengikut pada ini, dia akan berubah. Dia akan mengikuti besarannya. Ini kan juga tadi. Saya supaya gampang, saya rotasi ke atas sini. Nah, kita lihat lagi. Nah, kalau kita perhatikan, dia akan mengikuti besaran pada lingkaran yang sudah ditargetkan. Seperti itu, besaran yang sudah ditargetkan. Nah, terus selain dibesarkan, kalau kita melakukan modifikasi, contohnya ini melengkung ke sini, ini naik ke atas,
ini naik ke atas seperti ini, dia lihat posisinya, dia akan naik seperti itu. Nih, dia akan mengikuti pola yang kita buat di sini. Pola apa yang kita buat, ya begitu juga hasilnya. Oke, itu adalah objek. Nah, berikutnya selain objek, yang terakhir ada namanya profil. Profil, oke. Kalau mau ingin lebih tahu, kalau profil kita lebarkan dulu dan bentuknya adalah sebuah kotak. Kita tambahkan flip saja. Nah, di bawahnya ada sentimen seperti ini. Perhatikan baik-baik, kalau saya serang ke bawah, apa yang terjadi? Yap, dia akan cenderung ke bawah, saya naik ke sini, dan naik ke sini. Nah, kalau perhatikan, dia akan menggerakkan objeknya dari titik sini ke titik sini, berarti dari titik atas ke titik kanannya. Ini dengan ini, mengikuti pola yang sudah ada di lingkaran-lingkaran ini. Seperti itu fungsinya. Nih. Oke, itu bentuk pertamanya. Dia berguna sebagai untuk mediator seperti ini. Oke, kita kembali dulu. Nah, fungsi kedua, kurs akan digunakan untuk sebagai arah gerakan objek yang kita inginkan. Pertama, kita buat saja objek sederhana, bentuk kotak, supaya lebih gampang. Saya edit dulu 2, dan di sini saya tarik, dan bagian depan vertex, bagian depannya saya centang seperti ini. Nah, kalau kalian lihat, saya membuat tanda panah seperti ini. Nah, saatnya kita melakukan simulasi, yang dimana panah ini akan mengikuti gerakan pada curve yang kita buat. Sekali ini saya pakai part saja, curve part dari atas supaya lebih gampang. Saya rotasi dulu, besarkan, dan R, melengkung, mungkin seperti ini saja. Nah, caranya supaya objek ini mengikuti curve ini, kalian tinggal masukkan dulu sini, kalian tekan ininya, terus klik Ctrl P, atau lebih gampangnya, kalau misalnya kalian lupa shortcutnya, kalian bisa klik dulu ini objeknya, cari namanya parent. Parent itu ada di data objeknya, ada di relasi. Parentnya kalian klik curve, maka dia akan mengikuti curve. Pak, kenapa besar? Ya, karena tadi dia mengikuti parentnya. Parentnya kan tadi saya dikasih besar, maka dia juga akan otomatis mengikuti besarannya. Nah, kembali ke curve. Di curve ini terdapat lagi namanya, bukan ini, geometri, lepas dulu, bukan sini. Nah, part animasi. Nah, di part animasi di sini, kalau kita perhatikan dari atas, kalau bagian atasnya kita gerakkan, dia akan mengikuti polanya. Bagian bawah ya. Bagian bawah dia mengikuti polanya, tapi ingat, tanda panahnya dia tidak mengikuti target yang kita inginkan. Nah, supaya target ini dia mengikuti, Anda tekan dulu follow. Maka panahnya akan mengikutinya seperti ini, sesuai arah yang diberikan. Nah, kalau kamu perhatikan, di atas ada frame-nya 100. Maksudnya, kalau dia sudah sampai 100, maka dia sudah sampai ke ujungnya. 100. Kalau kita turunkan menjadi 50, supaya sampai ke ujung, ya
cukup sampai 50 saja. Seperti itu. Jadi frame adalah batasannya dari titik awal sampai titik akhir, sampai mana dia bisa sampai ujungnya. Kalau misalnya framenya sampai 100, maka gerakannya harus sampai 100 seperti ini. Nah, seterusnya kalau misalnya objek kalian tiba-tiba melengkung seperti ini, kalian gerakan lari ke belakang. Caranya simple, cukup tekan dulu objeknya, arahkan posisinya sesuai yang kalian inginkan terlebih dahulu, dan klik kembali framenya, maka dijalankan. Seperti itu. Nah, kalau ini juga, kalau perhatikan ya, di sebelahnya ada nama titik-titik. Titik-titik ini kita bisa menjadikannya animasi. Berarti dari titik awalnya kita tekan I, terus saat dia sampai ke 100, kita tambahkan 100 juga, baru tekan I. Kita turunkan dulu 150. Nah, kalau kita jalankan play, dia akan mengikuti garis yang ada. Nah, itu fungsi kedua pada curve. Kembali lagi, selain fungsi-fungsi ini, curve juga bisa menjadi sebuah gabungan dari array untuk menghasilkan sebuah gambar atau sebuah objek 3D yang panjangnya searah dengan curve tersebut. Kita delete dulu. Pertama kita buat objeknya, objek kotak saja. Mungkin kita kecilkan saja, Ctrl Z. Nah, sebelum kita edit, kita tambahkan saja submavis. Kenapa kita tambahkan submavis? Supaya saat dia itu bergerak, yang bergerak itu adalah titik-titik yang ada di sini. Titik-titiknya. Kalau dia misalnya titik basic, yang dimana titiknya sedikit, maka objeknya nanti itu tidak bakalan bisa bengkok. Yang bisa membuatnya bengkok adalah vertex ini. Vertex ini yang membuatnya bisa bengkok. Oke. Sebagai contoh, mungkin kita kasih warna dulu supaya lebih gampang. Mungkin warnanya warna hitam. Masuk material preview. Untuk bagian sini untuk face, bagian sini dan bagian sini kita rubah menjadi warna putih. Dan bagian tengahnya mungkin dari sini sampai sini kita kasih segmen juga. Nah, kalau sudah, objek ini kita berikan array, dimodifikasi, tambahkan array. Arraynya ingin di atas, berarti di sumbu Y kalian tambahkan. Berarti Y positif 1. Nah, supaya panjang, tambahkan ininya. Nah, kalau kita edit, saya tambahkan dulu part, curve, part object, kita rotasi dulu 90. Kalau kita gerak ini sama seperti sebelumnya, di data kalian jadikan saja parent ke partnya. Nah, setelah partnya sudah belok memanjang seperti ini, tunggu dulu, objeknya saya rotasi 90 juga. Nah, kalau kita gerakkan ini, wah, tidak bergerak. Kenapa tidak bergerak? Karena kita lupa mengeser satu. Itu adalah tekan sini dan bentar. Ctrl A yang dimana apply-nya kalian bisa lakukan transport. Hal transport artinya dia akan mengikuti parentnya itu lokasi, baik itu lokasinya, rotasinya ataupun ukurannya ya. Hal transport, dan kita lihat kita
Bentar ya, sebentar, ada masjid. Oke, kembali lagi. Minta maaf sebelumnya karena ada azan. Saya pause dulu. Oke, lanjut. Pak, kok tidak mengikuti? Sudah saya paren. Betul. Tak bakalan bisa mengikuti. Dia cuma mengikuti itu orangnya lagi atau posisinya. Posisinya yang dimaksud seperti sebelumnya, yang ininya. Dia cuma mengikuti itunya. Kalau kalian sebut itu paren. Nah, supaya objek ini bisa mengikuti curve yang benar, bukan hanya sekedar paren. Bukan paren. Matikan saja paren tidak apa-apa. Nah, di sini kita kasih miling saja dulu 90. Nah, di sini di modifikasinya kita tambahkan satu modifikasi satu lagi namanya curve. Nah, kalian usahakan curve-nya ada di bawah pada di array. Kalau misalnya posisinya seperti ini, kalian bisa turunkan atau naikkan arraynya dengan cara kalian perhatikan banyak bintikan-bintikan sebelah kanannya atas. Kalian bisa tahan klik lalu drop ke atas. Begitu juga sebaliknya. Nah, kalau sudah kalian klik ini atau kita bisa sebut sebagai airdrop atau cari di sini untuk menentukan garisnya. Nah, kalau sudah, maka objek kita sudah mengikuti sesuai dengan garis yang ada. Tinggal kita kasih mundur seperti itu. Nah, kalau kita gerakkan node-nya node, kalau kita gerakkan objeknya, dia akan mengikuti seperti ini. Nah, objek yang kita buat akan mengikuti curve yang kita juga buat seperti ini. Oke? Nah, seperti itu kegunaan curve kedua. Mungkin itu saja penjelasan pada curve. Kalau ada pertanyaan bisa komen dan lainnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.